Wali Kota Malang, Sutiaji marah saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Malang karena absen sejumlah tenaga medis kosong selama bulan Maret. Wali Kota menegur tenaga medis yang tidak profesional dan meminta oknum tersebut mundur agar tidak menjadi benalu. Wali Kota Malang Sutiaji yang melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Malang menemukan absen sejumlah tenaga medis kosong selama bulan Maret. Temuan tersebut sontak membuatnya marah karena dinilai oknum tenaga medis tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Wali Kota Malang Sutiaji kemudian mengumpulkan para tenaga medis yakni dokter dan perawat yang ASN di aula rumah sakit dan dicek absen mereka satu persatu. Sutiaji juga menegur keras oknum tenaga medis di RSUD yang kedapatan absennya kosong selama bulan Maret. Sutiaji menyebut tidak seharusnya sebagai tenaga medis tidak bekerja secara profesional, terlebih absensi dokter spesialis yang tidak memenuhi jumlah minimum kehadiran. Ia pun meminta oknum tenaga medis yang keberatan dan tidak bekerja profesional untuk mundur daripada menjadi benalu bagi tenaga medis lainnya. Usai melakukan sidak, Wali Kota Malang mengatakan, selain menemukan adanya absensi tenaga medis yang kosong, ia juga memiliki bukti rekaman akan perkataan oknum tenaga medis yang menyebut jika Perda Kota Malang adalah abal-abal. Oknum yang mengatakan Perda abal-abal diketahui tidak hadir saat sidak yang dilakukannya. Sutiaji pun meminta tenaga medis untuk bekerja secara profesional dan membicarakan keluhannya secara terbuka pada pemerintah daerah. Salah satunya terkait tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang banyak dikeluhkan tenaga medis di RSUD Kota Malang. Sementara di RSUD Kota Malang sendiri, hingga hari ini tercatat ada 70 pasien yang berobat. 12 pasien diantaranya merupakan pasien COVID-19 yang tengah dirawat di rumah sakit milik pemerintah daerah Kota Malang tersebut. Berkaitan dengan kemarin kan ada yang menyampaikan bahwa kita kan sudah membuat peraturan wali kota ya. Terkait dengan TPP TPP itu kan macam-macam gridnya, tapi tetap harus ikuti keharusan yang sama bahwa harus ada absen dan seterusnya. Khusus mungkin untuk dokter-dokter spesialis tadi, mungkin karena jam 2 harus layanan dan seterusnya, masih kita carikan cara bagaimana supaya dia memang tetap ada di lokasi sini. Tadi kan ada yang namanya si Preti ya. Lah ada yang ada rekamannya apa itu perwal abal-abal, ini kan enggak bener itu ya. Ya saya sampaikan lah, itu orang-orang yang ngomong-ngomong itu saya enggak nyebutkan orangnya ya di sini. Tadi rupa-rupanya ada di tempat sini orangnya ya, yang ngomong karena perwal abal-abal dan seterusnya ya. Ini kan berarti pelecehan terhadap institusi. Ya lebih baik orang-orang gitu itu orang yang baik-baik masih ada di sini, senang, bagus ya, tapi karena ulah mungkin 1-2 orang yang enggak. Dan tadi saya udah langsung, ini ada memang miss ya, contoh aja, ada sudah 7 tahun dia tidak naik-naik kepangkatan ya. Bayangkan kan kasihan, itu dolim, saya termasuk dolim ya. Tadi saya minta PKPSDM jangan sampai terjadi gini ya, sehingga bayangkan 7 tahun dia berdiam diri terus yang sehingga TPP-nya tidak bisa naik. Nah, yang kedua berkaitan dengan tadi masalah dokter spesialis yang dia melayani mungkin jam 1 malam ya. Pagi kan tidak mungkin bisa, mungkin sampai jam 3 pagi harus absen pagi ya. Kita kan aja cari solusi nanti pakai si Preti itu dia bisa absen dimanapun, yang penting dia berada di lokasi di wilayah Kota Malang. Tidak boleh nanti di wilayah di pagi ya terus berada di luaran sana. Kalau ada nanti yang tindakan selanjutnya kan tidak bisa. Saya melaporkan. Pasca terjadinya ancaman penembakan di Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial ZA yang diduga berafiliasi jaringan ISIS, jajaran Polres di berbagai daerah di Indonesia melakukan pengetatan pengamanan. Seperti halnya di Polres Batu, petugas memeriksa barang bawaan setiap orang yang akan memasuki markas Polres Batu. Polres Batu meningkatkan pengamanan markas pasca insiden penembakan di Mabes Polri yang menewaskan 1 terduga teroris.
Masyarakat yang akan masuk harus melalui pemeriksaan ketat dengan memeriksa setiap bawaan masyarakat yang akan memasuki markas Polres Batu. Pemeriksaan ketat terhadap orang yang akan memasuki markas komando dilakukan di Polres Batu. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan teror serta barang berbahaya dan bahan peledak. Setiap orang yang akan memasuki Polres Batu diperiksa tas maupun barang bawaannya, dan bagi yang memakai jaket harus dilepas jika memasuki lingkungan markas komando Polres Batu. Tidak hanya itu, bahkan setiap orang berkepentingan ke Polres Batu diwajibkan meninggalkan identitas atau KTP pada pos penjagaan, dan kendaraan masyarakat yang meminta pelayanan dilarang diparkir dalam markas Polres Batu. Pengetatan pengamanan tidak hanya pada lingkungan Polres Batu, namun sejumlah objek vital yang ada di Kota Batu juga dilakukan pemeriksaan bagi masyarakat yang mencurigakan. Kapolres Batu menjelaskan pemeriksaan yang diperketat tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan kepolisian. Selain Mapolres, peningkatan pengamanan ini juga dilakukan di seluruh Mapolsek dan objek vital lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas, serta menjaga kondusivitas dan antisipasi terjadinya teror yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun Kota Batu aman dari gangguan Kamtibmas, Kapolres berharap kejadian teror maupun gangguan keamanan lainnya tidak lagi terjadi di wilayah Kota Batu seperti kejadian sebelumnya. Alhamdulillah sampai saat ini untuk di wilayah hukum Polres Batu aman, kondusif, dan tidak ada kejadian yang mengganggu stabilitas daerah. Tapi kami di sini untuk markas komando kami lebih tingkatkan untuk pengamanannya dengan adanya penambahan di penjagaan, pemeriksaan, menggunakan alat bantu yang lain seperti kita menyesuaikan ditambah dengan poluan penjagaan untuk pemeriksaan yang lebih intensif kepada wanita, dan kita juga one gate system, kita menggunakan mirror detection maupun metal detector, jadi lebih ditingkatkan lagi. Dan juga untuk para tamu kita siapkan untuk tempat parkir di luar daripada Mako, sehingga masuk ke Mako untuk para tamu digeledah ataupun diperiksa lebih detail. Yanto Yancung melaporkan. Akibat genangan air memakan setengah lebar jalan, antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Kebon Agung menuju Gadang, Kota Malang. Derasnya hujan ditambah tidak optimalnya fungsi saluran air berdampak pada munculnya genangan air. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Kebon Agung menuju gerbang perbatasan dengan Gadang, Kota Malang. Genangan air terjadi akibat turun hujan deras walaupun hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menitan. Genangan air ini memakan setengah lebar jalan sehingga mengganggu arus kendaraan yang melintas. Genangan air yang tidak tinggi ini diduga akibat tidak optimalnya atau adanya saluran air yang tersumbat karena di titik tersebut sudah ada genangan air sebelum hujan turun. Para pengguna jalan dari kedua arah melaju perlahan, khususnya pengendara roda 2, cenderung melaju ke tengah badan jalan untuk menghindari genangan air sehingga penumpukan kendaraan terjadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan di titik tersebut sudah sering terjadi luapan air dari saluran air di pinggir jalan. Sehingga ketika hujan deras turun dan lama, maka genangan air akan semakin lebar dan dalam. Di lokasi terlihat antrian panjang pengguna jalan yang akan masuk ke wilayah Kota Malang, baik roda 2 maupun roda 4. Terlebih akses jalan perbatasan kedua wilayah ini tidak pernah sepi dari kendaraan. Banyak pihak berharap segera ada penanganan dan perbaikan saluran air, agar ketika hujan turun badan jalan aman dari genangan air, yang pada akhirnya menunjang kelancaran kendaraan yang melintas. Kalau udah buat buang ke sini, tapi katanya buntu malah gak bisa buang. Oh gitu. Masih jalan buat Bocor ya anunya, saluran airnya. Bocor. Ada setiap hari genang di sini, ada genangan. Tiap hari genangan. Oh, apa ada yang tersumbat sebelah sana, Pak? Tersumbat Tersumbat nanti nafas di sana itu. sebelah sana, Pak, saluran airnya, Pak ya. Buntu yang di jalan itu mungkin buntu itu, tapi tak bisa buat ke sana. Ya. Jadi ketika hujan besar turun, Ya banjir ya, dulu banjir, airnya gak bisa masuk ke sini. Soalnya buntu kurang gak dikeruk mungkin itu. jadi masuk wilayah kabupaten ya sebelah sana ya, perbatasan, Pak ya.
Oh jadi setiap hujan seperti ini Pak ya? Ya, hujan seperti ini. Kadang khawatir kalau ini tenang seperti kali. Kalau hujannya besar Pak ya? Hujannya berapa lama ini barusan hujannya? Ini barusan paling 10? 4 jam. 4 jam Pak ya? Sudah seperti ini Pak ya? Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang Ramadan tahun 2021, harga kebutuhan pokok mulai melonjak naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini terjadi pada daging ayam yang kini mencapai Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini salah satu penyebabnya karena stok daging ayam yang menipis. Harga jual daging ayam di pasaran mulai mengalami kenaikan jelang Ramadan tahun 2021. Harga jual daging ayam semula dijual dengan harga Rp30 hingga Rp32.000 per kilo. Belakangan ini naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga jual daging ayam di pasaran ini baru terjadi 2 hari. Kenaikan harga jual daging ayam ini diperkirakan mendekati awal Ramadan tahun 2021, yakni pada pertengahan bulan April. Pedagang mengaku naiknya harga daging ayam ini selain karena menjelang bulan Ramadan, juga dipengaruhi oleh stok daging ayam yang menipis dan pasokan dari petani yang berkurang. Sementara naiknya harga daging ayam juga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun. Harga jual daging ayam dipastikan akan terus mengalami kenaikan saat memasuki bulan Ramadan nanti. Bu, ini naik apa turun? Naik banyak. Sebelumnya berapa ini? Sebelumnya 32, 34. Ya, ini naiknya pengaruh apa? Nomor 1 mau Ramadan. Nomor 2 memang stok ayamnya sedikit. Keluarnya ayam kecil-kecil, nggak ada yang besar. Sudah berapa lama ini Bu naiknya? Insya Allah dapat 2 hari sekarang. Ini langsung naik tuh, naik. Langsung 1000, kemarin 1000. Nah, sebelumnya 1000 itu 500 tiap hari naik memang. Kalau permintaan dari masyarakat sendiri? Ya agak berkurang, kemahalan. Kemahalan. Ini diperkirakan akan terus naik apa gimana? Ya kemungkinan naik tapi enggak apa ya. Naik tapi enggak begitu, peminatnya nggak begitu banyak. Gitu loh. Naik mungkin. Nggak boleh mudik lagi ya sekarang. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang masih turun deras disertai angin harus diwaspadai pengguna jalan karena bahaya dahan patah atau pohon tumbang bisa terjadi. Banyak pihak berharap pengawasan dan pengamanan pohon pelindung tepi jalan, khususnya pohon besar yang sudah tua, terus dilakukan untuk menghindari musibah yang tidak diinginkan terjadi. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Pakisaji sampai Kebun Agung, Kabupaten Malang. Keberadaan pohon pelindung berukuran besar, rindang, dan mencorok ke badan jalan harus diwaspadai pengguna jalan karena kejadian patah dahan besar dan pohon tumbang sudah beberapa kali terjadi, khususnya hujan disertai angin kencang. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan pohon pinggir jalan untuk meminimalisir musibah akibat terjadi pohon tumbang menimpa pengguna jalan yang melintas, khususnya pengendara roda 2. Pohon pelindung yang rawan tumbang bisa karena sudah mati ataupun sudah miring dan lainnya. Harus segera ada pengamanan baik pemotongan, pengurangan dahan untuk keselamatan dan kelancaran arus kendaraan. Menurut salah seorang warga menjelaskan keberadaan pohon rawan tumbang harus segera mendapatkan perhatian pihak terkait, terlebih yang berada di kawasan keramaian dan jalan padat aktivitas kendaraan. Di lokasi sepanjang Jalan Raya Pakisaji sampai dengan Kebun Agung, masih terlihat cukup banyak yang berusia tua, besar, dan terlalu rimbun menutupi badan jalan. Banyak pihak berharap pengamanan pohon pelindung terus dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yaitu pohon tumbang maupun patah dahan besar menimpa pengguna jalan. Ya sebaiknya pohon-pohon yang rindang, yang membahayakan sebaiknya itu dipangkas, dikurangi lah. Biar kalau hujan deras, kena angin atau apa, biar tidak membahayakan pengendara jalan. Ada kekhawatiran Pak? Pasti ada lah setiap, apalagi pada saat jalanan ramai macet, ada pohon rindang, hujan deras juga, itu pasti membahayakan pengguna jalan. Ya harus dicek juga lah, dicek bagaimana kondisi pohonnya. Kalau memang perlu itu ditebang, ya ditebang. Tapi sebaiknya jangan ditebang karena kita butuh pohon untuk perlindungan dari
panas, juga hujan, kalau longsor, banjir itu kita tetap perlu pohon yang besar. Pengamanan Pak yang penting ya. Iya. Dengan pemampasan Tetap dipangkas yang membahayakan di jalan, sekiranya membebani pohon yang akar tidak terlalu kuat itu bagaimana cara? pernah ada melihat pohon tumbang di Pernah kawasan? ada di sini di Pakis Haji sudah Ya. lama, tapi sudah 3 bulan yang lalu itu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Batu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 283 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu mengikuti pengambilan sumpah janji dan pelantikan. Dari sejumlah pejabat yang dilantik adalah pejabat struktural sebanyak 44 orang, Dispenduk Capil 4 orang, Kepala Sekolah 14 orang, Fungsional Guru 175 orang, dan Fungsional Kesehatan sebanyak 36 orang. Selain itu ada 2 kepala dinas yang dimutasi, yakni M. Agus Mahmudi dari Kepala Dinas Kominfo menjadi Kepala Bakes Bangpol, dan Erwan Pujiavianto dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan, pelantikan ini dilakukan untuk menggantikan ASN yang sudah pensiun. Selain itu, untuk mengisi tempat yang masih kosong, dalam waktu dekat tim panitia seleksi atau pansel segera melakukan open bidding. Dikatakan Dewanti, terdapat 5 kursi OPD yang mengalami kekosongan, yakni pada Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dinperpus, Dinas Perumahan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, PLT Inspektorat, dan staf ahli asisten. Dewanti berharap bagi ASN Pemkot Batu yang telah memenuhi syarat tertentu agar segera mendaftar. Diketahui, pelantikan pejabat struktural ini merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan wawasannya. Pelantikan ini ada beberapa kategori, jadi memang ada yang pelantikan jabatan, tapi ada yang pelantikan yang CPNS yang kemarin itu, termasuk juga pelantikan tugas khususnya kepala sekolah dan juga fungsional. Jadi ada beberapa pelantikan. Jumlahnya semua 200 berapa Pak? 200, hampir 250. Ya. Tapi sama guru sama CPNS yang banyak ya. Iya, oke. Kasih linknya nanti. Gitu. Apa Bunda yang diharapkan dari pelantikan? Yang jelas, ini kan satu ketika statusnya sudah jelas, yang CPNS kemarin sudah firm jadi PNS, itu menjadi orang yang punya dedikasi, loyalitas, inovasi, kreativitas yang lebih. Jadi itu karena mereka masih muda, masih punya semangat yang tinggi untuk bisa menjadi ASN yang berdedikasi. Dari total keseluruhannya Kepala dinas yang bergeser 2, Pak Erwan sama Pak Agus Mahmudi. Pak Agus di Diskominfo dan Pak Agus di Kesbangpol. Ya. Terus yang satunya Pak Erwan di asisten, itu yang nggak ada. Iya. Karena kan asisten itu harus senior. Nah, kita sebenarnya asisten masih kurang 1 ini yang belum. Tapi masih banyak dinas teknis yang harus kita isi, belum bisa kita lakukan pergeseran. Yanto Yanjung melaporkan.